Hari ini akan mempresentasikan tentang pemerintah dan negara dalam multi perspektif ulama. Anggotanya itu terdiri dari saya, Zalfa Gania Afeli, dan Mediana Cahaya Seristian. Next. Yang pertama ini ada hubungan antara agama dan negara. Masalah hubungan agama dan negara telah muncul ke permukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ini. Perdebatan ini tampaknya diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha tahun 20-an, yang berpuncak dengan dihapuskannya khilafat di Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapuskannya Syariah sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara. Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. Tahun yang hampir bersamaan dengan Razik menulis buku dengan judul Al-Islam wa Usul Al-Hukmi yang artinya Islam dan asas-asas pemerintahan, yang tidak saja menimbulkan kegaduhan di kalangan ulama-ulama Al-Azhar, tetapi gaung perdebatannya terdengar pula di Indonesia. Nah, tapi paham dari Al-Razik di Indonesia ini kelihatannya mendapat sambutan baik di kalangan kelompok nasionalis sekuler, terutama dalam tulisan-tulisan Insinyur Soekarno. Karena menurut Muhammad Nasir, pendapatnya Razik ini tidak lain adalah sekularisme dalam kehidupan kenegaraan yang tidak sejalan dengan asas-asas Islam. Nah, dalam pemikiran politik Islam, pembicaraan tentang negara dan pemerintahan oleh para ulama politik mengarah pada dua tujuan. Pertama, menemukan idealitas Islam tentang negara atau pemerintahan. Yang kedua, melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Next. Nah, dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham. Yang pertama ini ada paham teokrasi. Menurut paham ini, pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dan masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya. Itu dilakukan atas Tuhan dan urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Nah, di paham teokrasi ini dibagi dua, yaitu paham teokrasi langsung, yaitu pemerintahannya diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung, dan adanya negara di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, yang memerintah adalah Tuhan juga. Terus di paham teokrasi tidak langsung ini, yang memerintah bukan Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki kekuasaan atas nama Tuhan. Next. Yang kedua ada paham sekuler. Paham sekuler ini memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Jadi negara itu urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan agama itu urusan manusia dengan Tuhan. Dan menurut paham sekuler ini dua hal ini tidak bisa disatukan. Terus sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berlandaskan agama atau firman-firman Tuhan. Jadi walaupun sekalipun sekalipun normanya ini di luar bertentangan dengan norma-norma agama tuh nggak apa-apa kalau di sekuler. Jadi benar-benar nggak ada sangkut pautnya sama agama. Terus tapi di negara sekuler ini masyarakatnya benar-benar dibebasin buat buat memilih keyakinan sendiri-sendiri dan tidak ada tekanan gitu. Jadi bebas gitu karena negara itu tidak ada intervensi atau campur tangan dalam urusan agama. Next. Terus ada paham komunis. Menurut paham komunis, agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Nah, agama ini dipandang sebagai realisasi fantastis manusia dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Nilai tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Nah, jadi di komunis ini, agama itu ditekan bahkan dilarang gitu. Terus dalam kaitannya dengan masalah negara dan pemerintahan, prinsip-prinsip yang mendasarinya, maka paling tidak terdapat 3 paradigma tentang pandangan Islam tentang negara. Next. Ya, yang pertama ini ada paradigma integratif.
Paradigma integratif yaitu adanya integrasi antara Islam dan negara. Menurut paradigma ini, konsep hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu atau integrated. Paradigma seperti ini dianut oleh kelompok Syiah, yang di dalam hal ini bahwa paradigma pemikiran Syiah memandang bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Menurut pandangan Syiah, berhubung legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Next. Yang selanjutnya ada paradigma simbiotik. Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara dan negara juga membutuhkan agama. Karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Jadi antara agama dan negara ini merupakan dua identitas yang berbeda, namun saling membutuhkan. Konstitusi yang berlaku dalam paradigma tidak saja berasal dari adanya sosial kontrak, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama syariat. Selanjutnya. Terus ada lagi paradigma sekularitas. Menurut paradigma sekularitas, ada pemisahan atau disparitas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi atau campur tangan. Keterangan perdebatan tentang hukuman agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan negara. Agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga negara. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama hubungan antagonistik dan yang kedua hubungan akomodatif. Next. Hubungan antagonistik ini merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Dan hubungan akomodatif ini merupakan sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Next. Terus ada kebijakan-kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian besar masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan yang berspektrum luas itu yang pertama bersifat struktural, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam negara. Yang kedua legislatif, disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam. Yang ketiga, infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Yang keempat, kultural, misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap Islam, yaitu menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa, pranata ideologis maupun politik negara. Next. Hubungan agama dan negara menurut Islam. Dalam Islam, hubungan agama menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut hingga kini di antara para ahli. Bahkan menurut Az-Zumardi Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir 1 abad dan berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara antara Islam sebagai agama dan negara. Next. Pemikiran ulama tentang hubungan agama dan negara. Dalam Islam, hubungan agama menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut hingga kini. Sebentar. Untuk memahami politik Islam diperlukan pemahaman konsep-konsep dasar yang berlandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijma para sahabat. Konsep-konsep dasar yang harus dipahami terlebih dahulu adalah konsep tentang ummah, syura, dan imamah atau khilafah. Konsep-konsep ini tidak terdapat dalam konsep politik modern Barat. Next. Konsep-konsep dasar. Yang A ada ummah. Ummah adalah setiap jamaah yang disatukan oleh sesuatu hal, satu agama, satu zaman, atau satu tempat, baik faktor pemersatu itu dipaksakan ataupun berdasarkan atas pilihan. Syahid Hawa menjelaskan unsur-unsur pemersatu ummah dalam hal ini adalah umat Islam.
Next. Unsur-unsur pemersatunya itu ada kesatuan akidah, kesatuan ibadah, kesatuan adat dan perilaku, kesatuan bahasa, kesatuan jalan, dan kesatuan undang-undang. Yang kedua ada syura. Syura menurut bahasa adalah meminta keluar, seperti dalam ungkapan syara al-asala, yasuruhu syauran, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Secara istilah, musyawarah dapat berarti meminta pendapat dari para ahli tentang suatu masalah. Menurut pengarang Al-Munjid menyimpulkan bahwa majelis syura ialah majelis yang dibentuk untuk membahas urusan-urusan negara. Next. C ada imamah. Imamah atau khalifah atau amir al-mu'minin ditunjukkan kepada satu pengertian, yaitu kepemimpinan tertinggi umat Islam. Al-Mawardi mendefinisikan imam dengan mengatakan, imamah dibentuk untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Next. Ada kritik ulama terhadap demokrasi barat. Esensi demokrasi barat. Demokrasi barat menganut prinsip-prinsip yang sangat fundamental, di antaranya 1. Kebebasan individual atau individual freedom, kedua ada kontrak sosial, yang ketiga ada demokrasi barat menganut prinsip masyarakat pasar bebas atau free market society, keempat ada demokrasi liberal mengakui eksistensi pluralitas sosiokultural dan politik masyarakat. Next. Demokrasi dan teori kedaulatan. Kedaulatan adalah persoalan terkait di mana letak kekuasaan tertinggi atau siapa yang memimpin atau berdaulat. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Ada beberapa macam teori kedaulatan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan, raja, atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa merupakan kehendak Tuhan. Yang kedua ada teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja adalah perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Next. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah kekuasaan pemerintah berdasar dari sumber kedaulatan negara. Karena sumber kedaulatan dari negara, maka segera dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama negara. Yang keempat ada teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum adalah teori kedaulatan yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang terakhir ada kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat yang meyakini bahwa sesungguhnya berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Next. Demokrasi dan politik Islam. Yang pertama ada kedaulatan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tidak ada orang, kelompok bahkan seluruh penduduk suatu negara melakukan klaim atas sovereignty atau kedaulatan. Yang ketiga, Tuhan adalah pencipta hukum sebenarnya, the rule of giver. Yang keempat, ada suatu pemerintah yang menjalankan peraturan-peraturan dasar dari Tuhan sebagaimana diterangkan oleh nabinya wajib memperoleh ketaatan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya? Mau dong, nanya dong. Nanya dong. Ambil sandi gue. Iya, Sri. Ambil sandi ini. Gitu aja. Kita kelompok berapa sih, Sri? 7 ya? Iya, saya mau... Oh iya, kita kelompoknya sama ya? Iya, dari kelompok 7. Iya, pengen nanya. Kan misal kalau misalnya di Islam itu kan hukuman mati itu kayak ada rajam, pancung gitu-gitu kan. Yang bukan kasus sih, dosa-dosa besar juga gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kayak ada hukuman mati tuh yang ditembak pakai sniper gitu, yang narkoba. Nah, itu hukuman yang sniper itu karena kan tidak sesuai dengan dengan hukuman yang ada di agama Islam gitu ya. Itu kira-kira haram atau halal gitu untuk dilaksanakan. Padahal kan sedangkan mayoritas
negara kita ini kan Islam juga gitu. Itu sih pertanyaan. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Sandi, itu kumis sama bewok kamu itu bener atau kamu coret-coret? Enggak, Pak, ini pakai filter, Pak. Bisa ya? Kok nggak bergerak-gerak? Biasanya bergerak-gerak mulu. Biasanya bergerak-gerak ke kepala kamu kumisnya. Bagus, Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Silakan pertanyaan berikutnya yang lain. Mau nanya dong. Adonis mau nanya, Pak Adonis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sifulbor ini mau nanya. Ya, silakan. Terus si Sandi ganti itu dia. Ya. Ya. Silakan, Sri. Ya, baik. Jadi saya mau bertanya, misalkan kita itu misalkan kita sebagai kayak pendatang atau kita tinggal di sebuah negara yang dimana Islam tersebut adalah minoritas, yang dimana pemimpinnya itu kan bukan Muslim kan, bukan dia ya gitu, pokoknya presiden bukan non Muslim, dan kalau kita sebagai warga gitu kan, jadi kan beberapa hukumnya itu juga ada yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam kan, seperti kayak adanya perayaan-perayaan yang itu nggak ada di Islam. Jadi kayak kita sebagai warga gitu, kalau menjalankan itu jatuhnya kita dosa nggak sih? Kan kita juga misalkan kita sebagai sipilnya juga, kita mengikuti peraturan, misalkan kita punya bos, kita punya pemimpin yang memerintahkan kita, tapi yang diperintahkan itu tidak sesuai gitu, seperti kayak contohnya perayaan Halloween, karena yang saya tahu kalau beberapa sekolah atau kampus itu suka ada partinya gitu yang itu nggak ada di Islam gitu loh, Pak, atau kelompok yang sedang presentasi. Jadi saya mau menanyakan itu, kira-kira diperbolehkan nggak ya apabila kita ikut berpartisipasi sesuai dengan apa yang diperintahkan sama pemimpin tadi yang bukan non-Muslim tadi. Itu, terima kasih. Saya mau nanya dong. Oke, Rini, makasih. Ya, silakan Fabian. Dalam Islam itu kan demonstrasi itu diibaratkan sebagai gimana ya, perbuatan merusak dan mengganggu ketenangan kan. Apalagi ini demonstrasi yang bersangkutan dengan pemerintah dan bahkan bisa dianggap sebagai gimana ya, memberontak ibaratnya gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kita mengkritik pemerintah yang kita rasa itu kebijakannya tidak sesuai dengan syariat, bahkan bisa dianggap suatu kebijakan yang maksiat. Nah, jadi bagaimana kita mengkritik pemerintah tanpa harus demonstrasi di era sekarang? Ya, itu aja sih dari saya. Oke, apa ada lagi? Ini sebenarnya makalah yang minggu lalu itu ya, Zalfa ya, Medi? Kenapa, Pak? Yang saya suruh, ini kalian yang minggu lalu seharusnya itu ya? Diulang ya? Iya, Pak. Oh iya. Berarti nanti sampai jam berapa tuh? Nanti ada sesi ke-14 ya? Iya, kelompok ke-13. Ya, habis ini ada kelompok Ya, lagi. ini kalian kelompok 12. Ya. Iya, benar. Oke. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup dulu ya sesi pertanyaannya, biar nanti bisa lanjut ke yang selanjutnya. Coba bacakan Zalfa, baca soal-soalnya tadi. Pertanyaan ada berapa? Banyak kayaknya ya? Ada empat. Ada itu yang di chat ada yang nanya itu. Iya, ada yang di chat juga, ada yang di chat. Iya Pak, ada Pak. Tadi ada yang di chat 1. Biar saya jawab aja dan langsung, biar nanti sampai jam 3 kita harus pakai sesi yang ke-13 ya, kelompok 13. Atau mau langsung jawab? Zalfa sama Mediana, siapa satu lagi? Berdua doang ya? Iya, berdua doang. Oh iya. Tadi si Purbarini nanya apa tadi? Kita kalau misalnya kita tinggal di negara yang
aturan yang ajaran pemerintahannya itu tuh kayak sesuai sama agama kita gitu, kayak misalnya kalau misalnya kita tinggal di luar negeri kan negara kita Islam, terus ntar kita ngikutin mereka kayak ada kan tuh sekolah misalnya merayakan Halloween terus kayak begitu-gitu, itu tuh sebenarnya boleh apa enggak kita menjalani juga gitu. Boleh kenapa? Boleh kenapa? Boleh ikut kayak menjalani enggak agamanya negara itu. Terputus suaranya, Pak. Boleh ikut berpartisipasi atau enggak gitu, Pak? Berpartisipasi Buat ngikutin dalam hal? Medi? Pemerintah atau misalkan pemimpin kita itu kayak menyelenggarakan. Sri, dekatin ke suaranya ke mic-nya. Kalau ada dekatin ke laptopnya. Bentar, Pak. Jadi kayak misalkan kita sebagai warga Muslim itu diperintahkan atau disuruh sama pemimpin kita atau bos kita atau pemerintah sana untuk ikut dalam berpartisipasi dalam acara-acara yang sebenarnya itu dalam Islam itu nggak boleh, kayak maybe Thanksgiving atau misalkan Halloween, seperti itu, Pak. Oh, itu terkait dengan perayaan-perayaan Thanksgiving, Halloween apa segala. Ini sebenarnya pertanyaannya tidak ada kaitan dengan politik bernegara kan? Itu kan cuma hubungan hubungan sosial sesama kita kan, sesama manusia maksud saya. Yang kebetulan berbeda budayanya dengan kita. Ya baiklah, itu karena itu nggak bukan pertanyaan yang prinsip dari persoalan tentang politik dan pemerintahan, saya jawab aja langsung. Itu kan masalah hukum, itu termasuk dalam pembicaraan tentang masalah hukum. Ketika kita berbicara tentang hukum pada sesi-sesi sebelumnya, prinsip hukum yang pertama sekali dalam hal bermasyarakat, dalam hal bermuamalah, al-aslu fil muamalah halal gitu kan. Semua persoalan muamalah itu adalah boleh, tidak ada halal-halal saja, nggak ada larangan. Kecuali memang ada dalil yang mengharamkannya. Nah, yang dilarang perayaan semacam Palestine lagi, Valentine, Thanksgiving, apa gitu-gitu, bahkan Natal sekalipun, itu kan sebenarnya kalau hanya sebatas untuk perayaannya ataupun sebatas untuk mengucapkan selamat, enggak masalah, tidak ada problem, karena itu tidak menyangkut akidah sebenarnya. Bukanlah justru itu malah untuk menunjukkan sikap harmonis, sikap toleran kita terhadap teman kita ataupun rekan kerja kita yang walaupun berbeda budaya, agama ataupun bangsanya. Artinya sah-sah saja. Kecuali kalau dalam perayaannya itu dihidangkan makanan yang haram. Yang diharamkan itu adalah hidangan makanan haramnya, bukan perayaannya. Artinya kalau dari segi perayaannya ataupun tata cara upacaranya, selagi tidak mengajak untuk mensyirikkan Allah, ya nggak masalah. Ya, Sri Purwari itu masalah hukum bermuamalah, berhubungan sesama manusia aja. Tidak ada kaitannya dengan persoalan tema kita pada hari ini. Atau mungkin kamu ada sisi politiknya atau gimana nih? Kalau sisi politik sih sebenarnya saya mau nanya itu sebenarnya agak nggak yakin, Pak, tentang misalkan tentang hukum LGBT yang itu kan beda pemerintah, bisa beda kasus gitu loh, Pak. Misalkan antara pemerintahan yang Islam, antara pemerintahan sama yang misalkan kita lagi ada, misalkan saya amin misalnya gitu, saya tinggal di US gitu, misalkan nanti kan itu kita harus mentoleransi dan harus
kayak mengakui adanya yang LGBT tadi, sementara kalau yang saya tahu yang di Al-Quran kan nggak boleh, Pak. Itu gimana, Pak? Saya ngerti. Artinya kan itu kan bukan urusan kamu, urusan kita sebagai orang Indonesia. Itu adalah peraturan yang dibuat oleh bangsa Amerika atau undang-undang yang dibuat oleh Amerika. Ya kita selagi karena mereka sepakat dengan hal seperti itu, ya kita menghormati dalam sebatas artinya selagi tidak mengganggu urusan, tidak ada urusan sama kita. Tapi kita dari segi prinsip dalam hati, dalam keyakinan kita bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang. Tapi ya artinya tidak ada masalah. Bagi kita sih nggak masalah, toh bukan negara kita. Karena mereka kalah negara yang sekuler, negara yang liberal, bebas kan. Sehingga mereka bisa aja hukum-hukum, peraturan perundang-undangan yang mereka buat kadang-kadang tidak sejalan, tidak sepaham dengan ajaran agama kita. Saya kira tidak masalah. Ya sama aja itu prinsip bernegara dalam konteks beda negara, sama saja dengan perbedaan agama dalam konteks keyakinan. Ya kita Muslim, di bangsa kita juga ada berbagai agama, ada Muslim, ada Kristen, ataupun ada agama yang lain, ya kan? Tapi kan keyakinan kita dengan keyakinan mereka kan tidak bisa saling intervensi. Nah begitu juga dalam hal politik, dalam hal-hal kaitannya peraturan-peraturan yang bagi mereka itu adalah boleh dan sementara bagi kita tidak boleh, ya tetap kita mengikuti peraturan yang mereka perbolehkan selagi kita berada di Amerika, ya kan? Kalau kita menentang mereka, lantas kamu ini LGBT nih, kemudian kita bacok dia, kita membacoknya bukan karena dia LGBT, tapi kenapa kita bacok dia? Karena melanggar hukum, berbuat kriminal, ngerti nggak? Jadi kita alasan kita, wah ini kafir ini, harus dibacok umpamanya nih ya. Nggak bisa, kita dianggap sebagai kriminal karena kita sudah melanggar aturan yang sudah mereka perbuat. Bukan persoalan LGBT-nya, tapi persoalan melanggar hukum, menyengsarakan orang atau menghilangkan nyawa orang atau membuat teror terhadap orang lain. Ya gitu ya. Jadi bedakan satu masalah itu konteksnya kemana dulu. Artinya bukan karena kaitannya dengan hukum apa yang dilanggar. Sama juga saya sudah cerita sama kalian tentang psikologi juga, ketika kalian menjadi konsultan psikologi, membahasnya itu kan mana yang benar-benar harus satu kasus itu mungkin ada kaitannya dengan latar belakang atau apa. Jadi bukan hanya yang kelihatan, kadang-kadang yang kelihatan itu mungkin hanya tampilan luarnya saja, tapi yang lebih penting adalah dalamnya kan gitu kan, dalam konteks psikologi. Tapi dalam bernegara justru sebaliknya, yang kelihatan itulah yang dianggap sebagai yang real, yang kelihatan itu yang harus ditunjukkan sebagai sikap bermasyarakat. Tapi yang dalam hati itu nggak ambil pusing mereka. Kita benci dengan peraturan yang dibuat oleh Amerika, itu nggak ambil pusing, nggak masalah bagi mereka, asalkan kebencian kita tidak ditunjukkan dengan sikap menganiaya orang, ya kan, melakukan teror terhadap orang. Itu yang salah, bukan karena prinsipnya, tapi karena perlakuan kita yang salah, yang dianggap kriminal oleh mereka. Saya kira itu aja ya. Itu harus kita bedakan. Itu yang bedanya antara psikologi dengan ilmu-ilmu yang ilmu dalam ini kalau katakan ilmu hukum kan gitu kan. Hukum itu berbicara ketika sudah terlaksana, sudah terjadi, baru dibicarakan delik hukumnya. Tapi kalau masalah psikologi, justru yang tampil itu adalah gambaran dari yang ada di dalam kan gitu. Memang dalam hukum juga istilahnya ada sebab penyebabnya juga kan. Tapi sebab itu tidak menjadi dominan ketika yang dilihat itu adalah yang terjadinya itu. Membunuh orang bukan karena alasan dia LGBT, tapi membunuh orang itu karena menghilangkan nyawa dan perbuatan kriminal. Saya kira itu ya. Siapa tadi ya? Pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan siapa tadi itu? Cowok tadi siapa tadi ya? Bagus tadi pertanyaannya. Sandi, Pak. Hah? Sandi. Siapa? Sandi. Oh, Sandi. Kamu tanya apa tadi, Sandi?
Yang kumisan tadi ya. Sandi, mana Sandinya? Tidur lagi. Hadir Pak, hadir. Oh, Ade. Sandi, kamu nanya apa tadi, Sandi? Enggak Pak, jadi tentang masalah hukuman mati gitu Pak. Kan kalau misalnya di Islam sendiri kan kayak gitu. Oke. Sama dengan pertanyaan si Sandi tentang hukuman mati, hukuman potong tangan dalam Islam kan? Halo? Nah, kan itu. Hukum itu kan tidak berlaku di Indonesia. Nah, hukum itu tidak berlaku di Indonesia dan kita juga tidak bisa memaksakan hukum potong tangan itu kepada sesama orang Indonesia sendiri, walaupun sesama orang Islam gitu kan, tapi berada di Indonesia nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah hukum agama, sedangkan hukum kita bernegara adalah hukum positif yang diberlakukan ketika ketika kita melanggar aturan, maka yang diberlakukan adalah hukum positif. Nah, terkait dengan hukum Islam yang seperti yang kamu tanyakan tentang hukum kisos, tentang hukum potong tangan, ya kan? Itu sebenarnya banyak ada perbedaan pendapat para ulama menyikapi hal itu. Sama ketika tadi dalam hal politik, dalam hal negara, tadi kan ada penjelasannya tentang ada pendapat menganggap bahwa hubungan agama dan negara ada yang sifatnya integratif, ya kan, menyatu, ya kan, ada yang sifatnya sekuler, yang terpisah, kan gitu kan. Urusan agama beda dengan urusan bernegara. Nah, demikian juga dengan hukum Islam yang kami tanyakan tadi, yang secara kalau yang kamu tanyakan itu, kalau kita berkeyakinan bahwa hukum Islam seperti yang di dalam Al-Quran itu harus ditegakkan, ya kan, terlepas diberlakukan dalam negara atau tidak, artinya ini atau mereka yang hendak memperjuangkan hukum seperti itu, maka dia termasuk kelompok yang pendekatan simbolik tadi itu, yang hendak menjadikan simbol-simbol dalam agama itu sebagai hukum bernegara. Tapi kalau umpamanya yang ada tadi sisi integratif atau bukan, sisi apa tadi, substansif ya, ada nggak tadi substansif? Artinya begini, dalam hukum itu apa hukum potong tangan, hukum kisos, itu substansinya apa sih? Apakah itu sebagai substansi atau itu sebagai teknik saja atau media saja, sebagai alat hukum saja? Ngerti nggak maksud saya? Halo, kalau di dunia kedokteran itu, atau terutama psikologi, mana yang obat yang substantif, ya kan? Obat perlakuan baik, perlakuan pendekatan kejiwaan terhadap pasien, atau memberikan obat penenang, mana yang pengobatan substansif? Mana pendekatan obat yang materi, ya kan, memberikan obat material, atau yang imaterial, yang substantif? Memberikan nasihat, memberikan perlakuan baik terhadap orang yang katakanlah psikopat, ya kan? Psikopat itu kan orang sakit jiwa. Itu termasuk pengobatan apa? Substansif atau materi? Substansif. Itu substansif. Nasihat yang baik, pergaulan yang baik, kita melayani dia, itu substantif. Tapi pengobatan yang materi, yang berupa obat, itu adalah cuma alat saja. Dia harus diberi obat penenang, ya kan? Tidak semua pasien psikopat itu harus diberi obat penenang. Kembali lagi konteksnya apa dulu. Kalau dia ngamuk-ngamuk, kalau dia tidak bisa tenang, kemudian menghancurkan semua barang-barang di sekitarnya, barulah dia diberikan obat penenang.
Tapi pada saat yang bersamaan ketika dia lagi kacau gitu, nasihat yang kita berikan, perlakuan yang lembut pada kita berikan itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya kembali lagi kepada konteksnya. Islam juga begitu. Islam sebenarnya lebih menekankan kepada substantif dalam penegakan hukum itu yang paling penting, atau sikap adil, sikap transparan, jujur, semua orang berdiri di atas hukum, tidak ada hukum itu dianak emaskan ataupun dianak tirikan. Itu prinsip dari hukum Islam. Artinya hukum potong tangan, hukum kisos itu hanya alat. Artinya kalau itu tidak perlu dengan cara seperti itu, kita beralih kepada cara hukum yang lebih manusiawi dalam tanda petik, yang menurut sesuai dengan budaya kita, kalau itu sudah sesuai dan itu sudah bisa dianggap sebagai hukum yang substansif, bisa dianggap sebagai hukum yang Islami juga, karena Islam tidak mementingkan alatnya, Islam lebih mementingkan kepada tujuannya, tujuan substantif. Itu yang saya maksudkan dengan cara-cara yang substantif tadi itu, ya. Jadi maka dari itu dalam konteks politik tadi ada ada yang mengatakan bahwa Islam itu secara konsep mengajarkan dalam berpolitik itu ada mengajar nilai-nilai Islam, mengajarkan bagaimana supaya kita berpolitik dengan baik, dengan damai, dengan jujur, dengan adil, kan gitu kan, tanpa harus mengacu kepada bentuk politik tertentu. Yang saya maksudkan tidak mesti modelnya model republik kah atau kerajaan kah, terserah, nggak masalah. Yang penting semuanya sama-sama sepakat, semuanya sama-sama setuju dengan bentuk ataupun model yang ditetapkan secara bersama-sama. Saya kira itu ya. Jadi memandang negara Islam atau bukan Islam itu kembali lagi kita kepada substansinya atau pada simbolnya. Kalau ada yang mau lebih mementingkan simbolnya, berarti dia ya pengen terjebak dengan segala sesuatunya harus memakai simbol-simbol Islam, negara-negara Islam, kemudian pengen ditegakkan hukum Islam. Tapi kalau kita berpikirnya secara substantif, apapun bentuk hukumnya, yang paling penting adalah bisa membuat hukum itu berdiri dengan tegak, penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan jujur, umpamanya kan, dan seterusnya. Saya kira itu ya, Sandi. Ya, Pak, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau, silakan kalau ada di antara kalian yang tidak setuju atau mengomentari apa pendapat saya. Tadi pertanyaan lain siapa lagi? Sebelum jam 3. Ada dari Aji Prasetyo. Aji, apa pertanyaannya? Menurut kalian bagaimana hubungan Indonesia dan Islam saat ini? Nah, kalau menurut Zalfa sendiri gimana, Zalfa? Kalau menurut atau saya, gini, pertanyaan gini, apakah gini, pertanyaan gini mungkin masukkan si Aji begini, apakah hukum-hukum yang ada di Indonesia ini sudah sesuai nggak dengan hukum Islam, atau sudah dalam tanda petik sudah Islami nggak? Kira-kira gitu ya. Menurut Zalfa gimana? Saya Pak, kalau menurut saya sih kalau dibilang Islami enggak juga ya, karena kan kita juga bukan negara yang negara Islam banget, cuman mungkin emang lebih banyak agama Islam. Jadi kalau emang udah Islami banget, menurut saya enggak ya, biasa aja, lebih ke umum aja sih gitu. Cuman mungkin kalau mau bahas tentang Islam sama negara tuh kayak gimana ya? Soalnya menurut saya kayak kasus yang kemarin aja itu kan, itu kayak bisa dilihat lah, maksudnya kayak kayak Islam tuh kayak suka dianggap gimana, kayak salah gitu loh, kayak bukannya jadi kesatuan tuh malah jadi kayak saingan gitu loh, kayak sering kayak begitu. Itu menurut saya ya, saya juga nggak begitu ngikutin politik dan saya takut salah ngomong, tapi menurut saya sih begitu. Ya. Kalau dari segi aturannya, ini kita terlepas dari itu yang kamu maksudkan mungkin implementasi ya. Implementasi artian bagaimana pelaksanaan atau penegakan hukumnya ya.
Tapi dari segi undang-undangnya, dari segi peraturannya, hukum-hukum yang ada di Indonesia ini sudah sesuai nggak kira-kira? Sama Aji mana yang nanya? Pak. Kira-kira sudah sesuai? Ji. Kenapa? Ini Ajinya pakai kumis ini juga ya? Kumis sebenarnya kumis apa nih? Dia asli, Pak. Kayaknya pada berkumis semua nih. Lah, yang cewek juga berkumis. Oh, bukan ya? Si Bagus. Oh, si Bagus pakai bando. Ji, menurut kamu Ji, kembali ke Aji. Menurut kamu sendiri hukum-hukum yang ada ini sudah sesuai nggak dengan ajaran Islam? Ya, Kita tidak bicara implementasi dulu ya. Tinggalkan dulu bagaimana penerapannya. Ya, kalau menurut ini saya sih hukum di Indonesia ini kan ya nggak bisa juga ya. Kalau pakai hukum syariat Islam gitu. Jadi emang karena Indonesia kan banyak agamanya, jadi mungkin lebih ke merata seluruh agama ya, nggak terkhusus Islam gitu Pak. Jadi nggak ada yang dispesialkan memang. Kalau dari segi substansi, apakah hukum-hukum yang ada sekarang ini sudah sesuai nggak dengan ajaran Islam? Sudah Pak. Substansi. Sudah sesuai Pak. Sudah sesuai. Arti kalau dilihat dari substansi, itu seharusnya apa? Ada yang mau komentar? Siapa Ji? Ada yang mau jawab? Kalau dari segi substansi, hukum yang ada sekarang itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Substansinya ya, artinya kalau orang melanggar salah, ini ada hukumannya begini kan. Itu kan dalam undang-undang seperti itu, umpamanya kan. Dari substansi itu sudah sesuai. Artinya Islam, artinya itu hanya alat. Substansi itu kan hanya bentuk hukumnya itu. Bentuk sanksi yang ada itu hanya alat untuk penegakan hukum. Nah, tapi ketika implementasi, nah ini yang menjadi masalah ketika orang mempertanyakan apakah benar hukum-hukum itu sudah diterapkan kan itu. Nah, demikian juga nanti seandainya artinya kan maksud saya kita masih mempertanyakan bahwa hukum itu tidak pelaksanaan hukum tidak sesuai dengan ajaran Islam, katakan seperti itu kesimpulan sementara ya. Tapi seandainya kita memakai hukum Islam pun, begitu kita terapkan hukum Islam, ya kan, jangan-jangan orang yang tidak suka dengan pemberlakuan hukum Islam menganggap, wah kalau begini hukum Islam tidak diterapkan sedemikian rupa atau diterapkannya hanya pilih-pilih kasih, kan gitu kan. Itu kan menjadi bumerang juga kan, menjadi cap jelek juga bagi kelompok Islam. Jadi yang lebih penting adalah bagi kita penegakan hukum itu silahkan secara substansi sudah sesuai dengan Islam, nggak masalah bunyinya apapun, sanksi hukumnya apapun silahkan, karena itu hanya sebagai alat, hanya sebagai media. Tapi yang lebih penting lagi adalah penegakan hukumnya. Dalam hal ini Islam nilai Islam dalam penegakan hukum adalah dari segi hukum adalah bagaimana hukum itu bisa tegak, hukum itu bisa adil. Itu yang paling penting. Islam mengajarkan itu secara substansi. Ya kira-kira gitu aja ya. Nah, ya kembali lagi penilaian kita apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? Ya realisasinya aja lihat. Kalau memang belum sesuai dengan Islam, iya. Tapi bukan berarti realisasi itu tidak sama sekali sesuai dengan ajaran Islam. Ya, dari 100% katakanlah umpamanya, ya katakanlah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Katakanlah 70%. Atau 60% lah kan gitu. 40%-nya itu mungkin hal-hal ekses kan dari orang-orang yang mempermainkan hukum dan sebagainya, atau mungkin belum
belum bisa penegak hukum itu jujur untuk melaksanakan tugasnya. Kira itu aja ya. Ji. Zalfa, ada lagi pertanyaan yang lain, Zalfa? Ada satu Pak, lagi dari Fabian. Siapa? Fabian ya? Fabian. Fabian nanya di chat. Enggak tadi. Fabian di mana nih? Fabian nanya di mana? Di chat apa di grup? Tadi dia ngomong Pak. nanya di Zoom tadi di sini Pak. Apa pertanyaannya, Zalfa? Cara mengkritik pemerintah kalau misalnya pemerintahannya ini belum sesuai sama agama. Begitu benar nggak Fabian? Oh ya. Di mana sih dichatin di Zoom ini? Tadi di sini Pak nanya pakai suara. Oh iya ya. Oke. Mana Fabian ya? Fabian. Saya kira dalam hal memberikan nasihat ataupun mengkritik enggak saja kepada pemerintah, tapi kepada sesama kita, sesama saudara, sama saja. Semuanya harus dengan cara-cara yang baik. Semuanya harus dengan cara-cara yang bagaimana membuat dia mau menerima nasihat kan gitu kan. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah," kan gitu. Ajalah orang itu dengan kepada Tuhanmu dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, diajak berdiskusi dengan yang terbaik, wajadilhum billati hiya ahsan, diajak untuk berdebat dengan perdebatan yang baik, bukan perdebatan yang mencaci maki, bukan perdebatan yang menganggap pendapat yang paling benar. Nah, intinya adalah diajak untuk berdialog, ya kan? Kecuali kalau umpamanya salah satu pihak ataupun pemerintah dalam hal ini umpamanya tidak mau menerima tidak mau diajak untuk berdialog, tidak mau diajak untuk menerima masukan, kritikan, tuh. Tapi kembali lagi, salurannya kan sudah ada. Salurnya sudah ada dalam konteks kita bernegara, ada parlemen, ya kan, ada anggota DPR, ya tersalurkan ke sana. Biar anggota DPR itu yang kemudian menyuarakan kepada pemerintah. Nah selama ini kan tidak berjalan seperti itu. Dalam artian ya anggota parlemen juga mengikut kepada ngumpul dengan rezimnya kan gitu kan. Hampir semua partai pengen masuk dalam koalisi rezim yang berkuasa. Jadi nggak ada lagi, hampir tidak ada lagi partai yang mau oposisi yang memberikan kritikan ataupun pendapat. Ya sejauh ini mungkin PKS ya yang dia berseberangan ya dengan pemerintah. Partai-partai yang lain ya semuanya pada menyatu. Kalau sudah bersatu gimana lagi mau mengkritik? Susah kan? Karena sudah ya sudah sejalan kan gitu kan. Kalau sudah berteman baik itu kadang-kadang kalau sudah kita diberikan oleh teman kita hadiah atau apapun untuk ngomongin menasihatin dia juga nggak enak kan. Nah kira-kira seperti itulah dalam konteks kita bernegara sekarang ini. Saya tidak apresiasi, bukan berarti saya mendukung PKS, enggak, dalam hal ini ya ada benarnya dalam hal oposisi. Saya terus terang nggak suka PKS, nggak suka sama partai yang lain juga. Maksud saya apapun partainya, dalam hal dia mau berani untuk memberikan nasihat, memberikan kritikan kepada penguasa yang melenceng, saya kira saya apresiasi siapapun partainya. Ya, kira-kira gitu Zalfa ya. Mana Fabiano ya?
Fabiano, mungkin kamu punya pandangan lain dari pertanyaan kamu? Fabiano, lagi sholat asar ya? Belum waktunya ya sholat asar. Fabiano. Lah, Fabiano-nya mana nih yang nanya nih? Ada lagi yang nanya, Salva? Udah Pak, itu aja tadi. Itu yang terakhir tadi. Udah ya? Ada lagi yang mau bertanya? Apa ini? Arin ya? Arin mau nanya, Arin? Fabien? Nih, Fabien ada nih. Fabien, buka videonya Fabien. Berapa, Pak? Gimana pertanyaan kamu, Ben? Maaf, Pak, tadi koneksi saya putus, Pak. Ya, oh ya. Kenapa putus tadi? Sinyalnya, Gimana Pak. kamu? Oh ya. Adonis mau nanya, Adonis? Enggak, Pak. Enggak ya? Ada lagi mau nanya? Ginan, Ananif? Bagus? Enggak, Pak. Yang lagi ulang bulan? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Mau nanya nggak, Gus? Mau nanya boleh, nangis juga boleh. Enggak, Pak. Udah. Suci Harnita? Kak Rina Suvena? Kak Rina yang dari Bangka ya? Kak Rina? Itu Arin, Pak. Oh, Arin ya, bukan Kak Rina. Pak. Dari Bekasi, Karina, Karin mah. oh, Kak Rina dari Bekasi. Arin yang dari Bangka ya? Adifa, mau nanya Adifa? Adis? Enggak, Pak, enggak. Biasanya kan ada yang nitip, Dis. Adis? Enggak, Pak. Enggak ada yang nitip, Pak. Dia kayaknya orang mau nanya, kalau mau nanya tuh nitipnya ke kamu ya. Kayaknya kamu tempat penitipan ya. Waduh. Kayaknya kemarin pas saya presentasi aja deh, Pak. Sekarang enggak. Oh, karena lagi presentasi. Oh iya. Iya. Zidan? Lagi sholat, Zidan? Sholat maghrib ya? Zidan di Kalimantan, Pak. Iya, Zidan Kalimantan. Lagi sholat dia ya? Oke, kalau tidak ada, ini udah lewat dari jam 3 lewat 10 di jam saya. Silakan lanjutkan dengan, sebelum kita lanjutkan dengan kelompok ke-13 ya. Ditutup dulu Zalfa, atau siapa? Medi. Sekian Medi, dari Zalfa. Terdengar nggak suaranya? Ya, kedengaran. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih yang udah bertanya. Kalau ada yang salah, mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak ada suaranya, Medi? Tadi nggak kedengeran, Pak. Nah, sekarang kedengaran. Tadi nggak. Medi tinggal di mana, Medi? Jakarta Utara. Oh, berarti kena angin sepoi-sepoi kali ya di Tanjung Priok ya? Iya. Oh, iya. Enggak, Pak, di Sunter. Kena angin puyuh. Oh, Sunter. Iya. Saya nggak bisa ngomong Sunter. Itu bisa. Oke, lanjut aja ke kelompok 13. Silakan, masuk. Fabiano, tolong di share presentasinya. Oh, Pak. Kelompok 13 siapa? Saya, Pak, benar, Pak. Oh ya, silakan Nabila Firja. Nabila orang mana Firja? Nabila orang mana Firja? Nabila orang mana? Orang luar Bekasi, Jawa? Pak. Oh, Bekasi. Masih Indonesia ya? Bukan di planet ya, Bekasi.
Udah kelihatan belum? Udah kelihatan, udah bagus. Ya udah kelihatan kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Ibrahim Rawiharja, Erkilian, dan Nabila Firja ingin mempresentasikan tentang konsep hijrah, jihad, radikalisme beragama, dan moderasi Islam. Dilanjutkan oleh Erik. Makna hijrah dan jihad. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari, dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah hijrah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Kata jihad berasal dari kata al-jad dengan difathahkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan dan kesusahan, atau al-jud yang didomakan huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Kalimat balago judahu bermakna mengeluarkan kemampuannya, sehingga orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatnya yang menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju surga. Di balik jihad memerangi jiwa dan jihad dengan pedang, ada jihad hati, yaitu jihad melawan setan dan mencegah jiwa dari hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan. Juga ada jihad dengan tangan dan lisan berupa amar ma'ruf nahi munkar. Lanjut. Makna radikalisme dan moderasi. Radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Moderasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Definisi moderasi adalah kegiatan untuk mengatur, memandu, serta menengahi komunikasi interaktif baik yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Lanjut. Implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks. Jihad dan hijrah merupakan dua bentuk ajaran agama yang langsung diperintahkan Al-Quran. Kedua ajaran ini punya peran penting dalam sejarah perjuangan agama. Banyaknya uraian Al-Quran tentang kedua ajaran ini mengindikasikan bahwa setiap muslim seharusnya berupaya agar dapat melakukannya, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan umum. Orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya. Kata jihad memiliki dua definisi atau dua pengertian, secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, jihad artinya berjuang atau perjuangan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Atau dengan kata lain, jihad adalah pengarahan maupun perbuatan dalam peperangan. Menurut definisi terminologi, jihad adalah memerangi kaum kafirin yang memerangi Islam dan umat Islam dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Adapun tujuan jihad ada 5, yaitu yang pertama untuk memperluas penyebaran agama. Yang kedua, untuk menguji kesabaran. Yang ketiga, untuk mencegah ancaman musuh jihad itu sendiri. Menurut Asfahani, dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu jihad terhadap musuh yang jelas, jihad terhadap setan, jihad terhadap hawa nafsu.
Yang keempat, ada untuk mencegah kezaliman. Dan yang kelima, untuk menjaga perjanjian. Macam-macam jihad. Yang pertama, berdasarkan alat yang dipakai. Ada jihad dengan jiwa, jihad dengan harta, jihad dengan lisan. Yang kedua, berdasarkan sasaran pembagian target jihad. Ada yang jihad melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik. Yang ketiga, berdasarkan hukumnya, ada fase pertama, orang-orang beriman dilarang memerangi orang-orang kafir. Fase kedua, menghapus fase sebelumnya. Fase ketiga itu fase di mana kaum muslim diperintahkan hanya memerangi siapa saja yang memerangi mereka. Dan fase keempat itu fase diwajibkannya memerangi orang-orang kafir. Ini dulu ya, pause dulu, lagi azan. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. Yang pertama, intoleran. Dia tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, selalu merasa benar atau menganggap orang lain itu salah. Yang ketiga, eksklusif, membedakan diri dari umat Islam umumnya. Yang keempat, revolusioner. Dia itu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Faktor penyebab radikalisme. Menurut Azyumardi tahun 2012, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau sumber masalah tumbuhnya paham radikalisme pada seseorang. Yang pertama, pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-potong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman seperti itu hampir tidak umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama umat. Yang kedua, bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Yang ketiga, deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat, sehingga sekarang sudah waktunya bertaubat melalui pemimpin dan kelompok mereka. Yang keempat, masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi. Yang kelima, melalui internet. Selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad. Terus ada bentuk radikalisme di Indonesia. Yang pertama, radikal secara keyakinan, yang kerjanya hanya mengkafirkan semua orang. Semua dituduh kafir, semua dianggap masuk neraka kecuali kelompok dia. Terus yang kedua, radikal secara tindakan. Dalam jenis ini contohnya adalah kelompok yang selalu menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pembunuhan atas nama agama. Yang ketiga, radikal dalam bentuk politik. Ini kelompok yang ingin mengganti ideologi negara yang sah, Pancasila, dengan ideologi khilafah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibra. Kedengeran nggak suaranya? Pencegahan radikalisme. Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme dilakukan melalui cara yang dikenal dengan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal teroris. Deradikalisasi dilakukan melalui proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi root cause
atau akar-akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini. Menurut Az-Yumardi 2012, deradikalisasi dilakukan dengan 6 pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Lanjut. Prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama, keadilan. Pengertian adil artinya berpihak kepada yang benar karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Kedua, toleransi. Toleransi adalah kata ini pada dasarnya berarti aljud, kemuliaan, atau saat al-sadr, lapang dada, jantasahul, ramah, suka memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka, welcome, dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Keseimbangan. Yang ketiga, keseimbangan tawazun di antara ajaran Islam adalah atau wazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, jasad, akal, dan ar-ruh, roh. 4. Keberagamaan tanawu. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Pada prinsipnya, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Lanjut. Implementasi moderasi Islam untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme beragama. Islam moderat atau moderasi Islam berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, berkeadilan dalam memutus perkara, berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, mengedepankan dialog dan perdamaian serta anti kekerasan dalam berdakwah, dan menghindar dari sikap dan pandangan radikal. Moderasi Islam sangat selaras dengan kandungan utama Islam yang membawa misi rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Muslim yang moderat sangat menghargai pendapat serta menghormati adanya perbedaan dengan orang lain. Adalah sisi penting yang dibangun oleh moderasi Islam. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa manusia memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Setiap individu adalah bagian dari alam yang unik, memiliki keinginan untuk menyeragamkan seluruh umat manusia. Adalah keinginan yang mustahil bisa terwujud. Kedamaian dapat dibangun dengan sikap menghormati perbedaan. Jika tidak, maka konflik pasti akan terjadi. Purnomo 2018. Lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nabila. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang mau nanya?
Aku mau nanya dong. Ya, boleh. Saya ingin bertanya bagaimana cara mencegah dari radikalisme untuk kita sebagai mahasiswa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya boleh? Ya, boleh. Kan banyak ya para artis yang berhijrah. Terus tiba-tiba media itu gempar, diundang ke TV-TV. Terus menurut kalian, itu merupakan rezeki dari Allah atau emang cuman konten di media? Kayak kan sekarang banyak ya media yang kontennya suka nggak ada gitu. Sudah nggak ada konten, makanya yang diundang tuh yang viral-viral kayak gitu. Menurut kalian itu rezeki dari Allah atau gimana? Terima kasih. Adis, tadi nanya soal ini bukan sih, peran mahasiswa dalam mencegah radikalisme? Bukan, cara mencegah radikalisme di kalangan mahasiswa. Iya, gimana ya? Aduh, bahasanya. Aduh. Intinya, kalau menurut aku pribadi sih, intinya dalam lingkup mahasiswa, maksudnya gini kan, dalam lingkup mahasiswa, supaya kita terhindar dari radikalisme gitu. Apa gimana? Iya, ya. Iya, kalau menurut aku, kan sebenarnya nggak menutup kemungkinan mau dia apa ya, sekolah udah tinggi, sekolahnya udah pendidikannya udah ini banget lah, udah tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia nggak akan terjerumus ke dalam radikalisme. Nah, intinya mah harus ditanemin dari diri sendiri untuk menanamkan sikap seperti yang tadi, rasa toleransi yang tinggi, terus mempunyai pikiran yang terbuka gitu, nggak sempit, nggak cuma dilihat dari satu sisi gitu. Terus
mempelajari agama lagi lebih dalam. Itu sih yang emang harus dari diri sendiri gitu. Gimana, Adis? Oke. Oke, sudah jelas. Makasih. Iya, sama-sama. Nabila, pertanyaannya? Pak, kenapa? Udah jawab semua? Belum. Bentar, Pak. Ada berapa pertanyaan sih? Ada 3. Oh, 3 doang. Udah nggak usah Tadi yang nggak satu usah udah dijawab, dipaksain tinggal juga 2 yang mau lagi. nanya. Oh, 2 udah dijawab? 1 udah dijawab, tinggal 2 lagi, Pak. Oh, 2 lagi apa tuh? Apa tuh pertanyaannya? Yang di chat Zoom, Pak, yang Zidan tentang jihad fisabilillah. Di Zoom ya? Ada chat Iya, Zoom? chat Zoom. Dari Zidan. Zidan, apa kabar Zidan? Saya Zidan, izin bertanya. Saya sering mendengar tentang jihad fisabilillah, yaitu perjuangan membela agama jalan Allah. Pertanyaan, bagaimana cara kita untuk zaman sekarang implementasi jihad fisabilillah? Oke, menurut kamu sendiri apa jawabannya, Zidan? Kamu kan sekarang udah mahasiswa, Zidan, bukan anak SMA lagi. Zidan? Zidannya mana? Zidan, coba masuk kamu ke video. Mana Zidan nih? Zidanuddin? Halo Zidan? Mana sih Zidan ini? Kayaknya lagi gangguan sinyal, Pak. Iya. Maaf Pak, di rumah saya apa nih? Sedikit ribut. Oh, ada keributan? Lagi berantem? Si Edis ketawa tuh. Edis ketawa. Ada keributan apa sih, Zidan? Ada angin ribut atau apa nih? Apa ada bertengkar? Ya silakan di atau siapa tahu Nabila, silakan jawab dulu Nabila. Atau saya jawab aja nih Nabila. Boleh, Pak. Tayo. Saya Boleh, kira Pak. persoalan jihad, arti dari jihad itu kan artinya sungguh-sungguh, ya kan? Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan memberikan petunjuk, ya kan? Memberikan jalan-jalan, ya kan? Nah, salah satu jihad itu dalam konteks kalian sebagai mahasiswa adalah menuntut ilmu. Orang yang berjihad itu diantaranya adalah menuntut ilmu, ya kan? Menuntut ilmu bukan berarti karena ilmunya salah ya dituntut ke pengadilan, enggak. Mencari ilmu, ntar mencari ilmu
salah lagi. Emang ilmu hilang apa dicari-cari? Enggak juga. Artinya untuk menambah pengetahuan, memperdalam ilmu agama, itu adalah jihad. Bukan hanya sekedar memperdalam ilmu agama, ilmu apapun yang kita niatkan demi mengharapkan ridho Allah, ya Rehan, Dwi, anak nomor 3, itu bisa dikatakan sebagai jihad. Ya, Bimbi. Ini sekarang kita lagi belajar nih, lagi kuliah nih, semuanya bayangkan aja nih, susah payah begini nih. Si Zidan aja susah sinyal ini kan. Ada nggak tahu ada yang lagi ribut apa ada keributan, nggak tahu. Intinya kan ada masalah lah. Tapi semangat untuk menuntut ilmunya, semangat untuk ikut kuliah itu tetap dalam rangka untuk mencari ridho Allah, itu tetap merupakan sebagai jihad. Itu sudah jihad itu. Bayangkan itu berapa pertama waktu yang kita korbankan, kemudian paket data yang kita korbankan berapa bayarnya, ya kan gitu. Nggak semua orang mau kuliah, nggak mau semua orang sudah daftar kuliah pun ikut dalam Zoom ini kan gitu. Ya kan. Nah maka dari itu supaya jangan nanggung-nanggung, ya sudah niatkan semuanya dalam rangka untuk mencari ridho Allah, niatkan semuanya dalam rangka untuk menuntut ilmu, itu aja. Itu sudah jihad itu. Ini dalam konteks ini ya, dalam konteks sebagai mahasiswa. Dalam konteks sebagai seorang pejabat yang bekerja sebagai PNS, nah apa itu jihadnya? Jihadnya adalah dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bekerja tepat waktu, dia tidak korupsi, itu adalah sebuah bentuk jihad. Mungkin ada kalian nanya nih, terus dalam konteks sebagai dosen gimana Pak? Ya maksa saya ngomongin diri sendiri kan nggak enak kan. Saya sudah menganggap saya ini sudah berjihad. Kalau semua saya serahkan kepada Allah saja, mau dapat pahala mau enggak terserah. Tapi walaupun ini cuma kalau kita alangkah sia-sianya kalau kita niatkan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban, hanya sekedar takut nanti kalau saya sebagai dosen nanti lagi diciduk gara-gara diciduk, oh ini nggak pernah ngajar, atau ditanyain nggak pernah ngajar, enggak, bukan karena itu. Kalau nggak mau ngajar pun dari awal mesti nggak mau ngajar kan gitu. Kalau hanya sekedar itu ya bagus. Apalagi si Bagus ini sambil berjihad, ada bandok di kepalanya, ada daun, ada ontak di atas kepalanya, nggak apa-apa. Ini kan konteksnya pakai Zoom kan, tuh ada lagi si Adonis matanya pakai pelangi kan gitu. Tuh, lihat di matamu ada pelangi. Mata pelangi. Saya juga begini, lagi ngajar begini aja masuk nih Tayo nih kan ini kan. Mana mata pelangi? Ya Nabila ya. Nah ini adalah jihad. Masa saya omel-omelin anak saya begini nih kan gitu kan. Udah soal kasar sana sayang. Kata Bang Pan tungguin dia. Oh tungguin Dedi dulu. Nah ini adalah sebuah jihad. Jihad. Jadi semuanya semua aktivitas kita sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan status kita, itu kalau diniatkan karena Allah, untuk mencari keridhaan Allah, itu adalah jihad. Itu aja intinya. Karena ada hadis Nabi itu kan, ada buruh, ada pekerja yang mencari kayu bakar itu kan untuk untuk membiayai hidupnya, ya kan. Dibandingkan Nabi ada sahabat yang hanya kerjanya diam-diam aja di masjid gitu kan, berzikir, berdoa, kan. Kata Nabi malah orang yang mencari kayu bakar dalam rangka untuk menghidupinya itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang hanya beribadah terus. Artinya dalam konteks ini bukan karena ibadahnya yang menjadi pertimbangan, tapi kenapa? Karena usahanya sungguh-sungguhnya orang tersebut dalam rangka untuk mempertahankan hidup atau membela kehidupannya sendiri. Itu termasuk jihad. Jadi bukan karena ibadah. Nah, itu kembali lagi kepada konteksnya. Ya kan? Orang yang malas ibadah, jihadnya apa? Jihadnya ketika dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ibadah sunnahnya, puasa sunnah, sholat tahajud di malam hari, itu merupakan jihad bagi dirinya. Nah, ini kembali lagi pada konteks. Jadi jihad itu nggak mesti ke medan perang. Apalagi medan perang yang mau diperangi saudara sendiri, itu namanya bukan jihad. Jahat itu namanya. Ya Bagus? Halo Bagus? Ya kan jahat itu namanya.
Masa saudara sendiri yang sesama Islam ditembakin atau dibunuh? Jahat itu namanya. Itu bukan fisabilillah, bukan di jalan Allah. Itu di jalan setan kalau seperti itu. Hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Hanya ingin supaya orang tahu bahwa dia itu berjihad. Supaya orang tahu bahwa dia ingin menegakkan agama Allah. Itu udah riya itu namanya. Bukan jihad. Jihad yang palsu namanya. Ya Bimbi? Gimana lagunya Bimbi? Jadi lupa saya. Ada yang dah jadi nyanyi. Ya Ginan, Al-Hanif, Adis, Laksmita. Iya, Pak. Pertanyaan siapa tadi? Bagus gak sarungnya? Jadi. Wih, bagus banget. Keren. Nabila, tadi pertanyaan siapa Nabila? Pertanyaan Zidan, Pak. Zidan, Pak. Oh, Zidan ya. Ya, gitu ya Zidan ya. Jadi bukan karena bukan hanya jihad itu ke medan perang. Apa yang mau diperangi? Orang kita dalam keadaan damai, orang kita dalam keadaan aman, sentosa, ya kan? Kalaupun kita berjihad, katanya, Palestina lagi diduduki oleh Zionis apa segala Israel. Kalaupun kita mau berjihad, kita mau lihat diri sendiri. Bukan kita tidak peduli sama Palestina, ya, kita tetap peduli dengan Palestina. Tapi ya kita berjihad sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang lebih penting lagi apa? Kita berjihad dulu terhadap hidup kita sendiri, nasib hidup kita sendiri. Itu lebih daripada jihad, daripada kita berjihad ke Palestina. Palestina kan mahal. Ongkosnya aja berapa? Dalam kendaraan kita mau ke Bekasi aja mungkin pakai ngongkos kan? Paling tidak 10.000, ya kan gitu kan, pulang balik. Jangan teriak-teriak jihad. Janganlah janganlah kita beragama ini terlalu berlebihan. Semuanya secara proporsional aja lah. Ya Zidan Hamdani. Ya nganggu-nganggu ya Zidan ya. Tadi nggak ada foto kamu, video kamu. Oke Zidan, gimana Zidan? Bisa ditangkap saya? Iya, Pak. Iya, paham, Pak. Jadi maksudnya pendapat saya ya. Iya, Pak, paham, Pak. Memang saya salah apa ditangkap? Oke ya, ada lagi Nabila, pertanyaan siapa lagi Nabila Firja? Tadi pertanyaannya Pertanyaan Fatima, Pak. Fatima mana Fatima? Fatima nanya apa Fatima? Ini Pak, kan kalau dulu-dulu Ini apa itu? Sekarang banyak artis yang hijrah gitu kan Pak. Terus media itu langsung langsung notice gitu loh, terus dijadiin konten sama media tersebut. Itu emang rezeki dari Allah ke artis tersebut atau gimana ya Pak? Soalnya saya media kenapa tadi? Maksudnya kan kalau artis hijrah tuh kadang langsung disorot gitu loh Pak. Expose, diviralin Pak. Ya, saya kurang serak aja gitu, maksudnya kayak hijrah itu jadi bahan kontennya mereka ya bagus sih untuk memotivasi, cuman kalau yang kayak gitu kurang keabsahannya. Iya. Bagi saya ini secara pribadi, pendapat pribadi ya, melihat segala sesuatu itu kan secara positif aja lah. Permasalahan ria apa segala itu kan kembali lagi kepada orangnya masing-masing. Kalau niatnya hanya untuk show, hanya untuk pamer, ya itu salah kan gitu. Tapi yang jelas siapapun yang melakukan hijrah, kita pakai dulu istilahnya hijrah ya. Siapapun yang mau berhijrah, ya gampangnya aja lah arti hijrah itu artinya berubah. Nggak mesti artis, nggak mesti siapapun, penjahat apapun, ya kan. Kalau ada niat untuk berubah dalam artian hijrah, itu tetap kita apresiasi. Cuma kan bahasa hijrah ini ini menjadi semacam-macam. Kalau mau berubah dikit, ini artis pakai mukena dikit, pakai jilbab dikit dibilang hijrah. Enggak seperti itu juga. Karena ya kita apresiasi, tapi bukan berarti kita tidak elok juga untuk menganggap ini cuma hanya sekedar ngisi konten lah dalam konteks YouTube ya kan, ataupun ya macam-macam lah hanya untuk menjadi berita lah dan sebagainya. Tapi ya dalam hal ini kita lebih baik berbaik sangka
ya Fatimah Az-Zahra. Ya kalau pakai bahasanya Umar Ibn Khattab, hasibu qabla antuhasabu. Hasibu, lebih baik introspeksilah kamu sebelum kamu diintrospeksi oleh orang lain, sebelum kamu dihitung oleh orang lain. Bukan orang lain, tapi Allah yang menghitung kita. Artinya lebih baik kita kalau ada orang yang pengen berubah lebih baik, kita harus doakan, ya Allah, dia sudah berbuat baik, dia sudah berubah. Kira-kira gue bisa nggak berubah lagi ya? Memang gue sekarang sudah baik, dalam hati doang, jangan ngaku-ngaku ya. Tapi apa iya sih gue begini terus, apa nggak bisa jadi lebih baik lagi? Ya gitu ya, bagus ya, Fahmi. Ardi apa tuh? Bagus Fahmi, apa nama kamu Gus? Ardi Negoro. Ardian. Oh Ardian. Ardian Syah. Sah berarti ya. Ya bagus yang sah berarti. Fatimah Az-Zahra, gimana komentar kamu? Ya Pak. Fatimah. Ya Pak. Komentarnya Fatimah gimana? Setuju sih Pak. Bisa diterima saya? Bisa. Saya kok diterima. Bisa diterima pendapat saya? Ya. Pendapat Bapak bisa diterima. Oh, iya. Ada lagi yang bertanya? Mau pertanyaan baru boleh? Sebelum jam 4? Atau kita selesai sampai jam berapa nih? Jam 6? Jam 5, Pak. Bisa aja kamu, Gus. Emang kamu punya paket, Gus? Memang sampai jam 5, Pak, maksudnya di jadwalnya. Oh sampai jam 5 ya? Oh iya, jam 2 sampai jam 5 ya? Oh iya. Tapi kuotanya pada mau habis apapun itu. Hah? Tapi kuotanya apa, Gus? Kuotanya pada mau habis, Pak, kayaknya. Iya. Itu makanya nggak usah pakai bersandiwara. Nggak usah pakai drama Korea di sini. Bilang aja sampai jam 4, Pak. Udah cekak ini paketnya nih, gitu aja udah. Ada lagi mau nanya? Raihan Dwi, anak tunggal? Enggak, Pak, yang kedua, Pak. Oh, anak kedua. Dwi dua dong, Pak. Difungsi. Pak, saya ingin bertanya lagi, Pak. Siapa nih? Tadi kan Zidan. Saya Zidan, Pak. Iya, Pak. Oh, Zidan, silakan Zidan. Tadi kan ada juga tuh sempat menyinggung tadi tuh tentang toleransi, Pak. Nah, Pak, bagaimana sama orang-orang yang LGBT, Pak? Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya ada toleransi nggak sama orang-orang yang kayak gitu? Dalam hal apapun itu, Pak. Atau begini. Saya jelaskan dulu. Kita dalam Islam harus berbaik sangka, bukan? Dalam Islam diajarkan nggak kita harus berbaik sangka? Dalam Islam diajarkan nggak atau boleh nggak dalam ajaran Islam kita menuduh seseorang itu untuk melakukan kesalahan? Tidak boleh, Pak, kalau tidak ada. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Atau bahasa ekstrimnya begini. Bolehkah kita menuduh seseorang itu melakukan zina? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Karena zina itu lebih kepada kesadaran orang yang masing-masing yang melakukannya untuk ya artinya dia kasusnya seperti itu kan. Artinya Nabi sendiri ketika ada orang berzina, Nabi kan nggak menghukum dia. Kamu mungkin mimpi kan gitu kan, dan selanjutnya kan kalian sudah tahu ceritanya. Intinya kita nggak bisa menuduh orang lain untuk melakukan sudah melakukan katakanlah perbuatan yang dilarang. Nah, tapi sikap kita terhadap perbuatan yang dilarang, kita membenci, iya, kita tetap benci, tapi menuduh pada seseorang yang sudah itu nggak bisa. Apalagi kalau kita melakukan tindakan yang melanggar hukum, ya kan, meneror, membuat segala itu kita bukan karena nyawa dia, tapi justru kita sudah melakukan kriminal, melakukan teror itu, ya kan. Nah itu kan hak seseorang. Dalam hal ini ya kita tidak bisa intervensi. Nah ya lebih baik kita berbaik sangka aja lah. Sebelum ada bukti pernyataan dia secara langsung, secara pribadi bahwa dia begitu, ya sudah.
sekalipun dia mengatakan dia seperti itu secara pribadi, umpamanya dia ngaku memproklamirkan dirinya sebagai seorang seperti itu, ya sudah kita doakan saja. Mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang normal, bukan di jalan yang lurus, ke jalan yang normal ya, kan gitu aja ya Zidan ya. Lebih baik kita hidup ini berbaik sangka aja lah, berpikir positif aja ya, nggak usah nggak usah menjudge orang, menghakimi orang, nggak usah apalagi mencaci maki orang, apalagi kalau notabene kita sebagai dai, sebagai pendakwah, tapi prakteknya kita mencaci maki orang, ya kan nggak benar ini, ya itu aja. Ada lagi mau jawab? Atau ada lagi yang mau nanya? Bagus Fahmi? Kamu offline ya? Mau ketemu sama Bimbi ya? Enggak, Kamu Pak. katanya traktirin Mbak Bimbi ya, ngajak ini ya? Kagak, Pak. Jalan ya? Kedufan. Enggak, Pak. Dia yang minta, Pak. Kedufan. Siapa yang minta? Kagak. Si Bimbi yang minta, Ya, Pak. Bimbi, Pak. Maksud saya Gus, jangan sampai orang minta Gus. Jangan sampai dia meminta, justru kamu nawarin terlebih dahulu. Nggak peka, Pak. Nggak peka. Peka harusnya. Nggak peka ya? Iya, maafin aku ya, Bimbi. Pelit ya, pelit. Adis diajak juga ya, Dis? Enggak, Pak. Dis. Enggak diajak. Enggak ya. Mau ngajak. Si Sandi nggak mau ajak nggak, Gus? Tapi Sandi rumahnya di Bandung ya? Diajak, Cirebon Pak. ya? Oh, diajak. Dia jadi sopir Kalau sama nggak ada pertanyaan bodyguard. lagi kita tutup ya. Udah mau jam 4. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, silakan Nabila ditutup. Alisa mau nanya, Alisa Nur Putih Nur Cahya? Nggak ya? Enggak, Pak. Nabila, silakan Nabila. Sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke lah ya kawan-kawan, bro. Kenapa Nabila? Ini enggak, saya mau nanya ini langsung tutup kelas aja, Pak.